Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, berjumpa lagi. Good morning, how are you today? Bagaimana kabar kamu semuanya? I hope all of you healthy and fine. Saya berharap kamu semua sehat dan baik-baik saja ya. Itu harapan dari semua Bapak Ibu guru pada saat sekarang ini, karena ini rawan sekali cuaca seperti ini. Tolong dijaga kesehatannya ya. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran daring untuk bahasa Inggris. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita berdoa dulu supaya dengan bacaan doa ini kita semua diberi kesehatan, diberi kemudahan untuk memahami pembelajaran ini dengan mudah, dan kamu bisa cepat bisa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, kita lanjutkan materi yang kemarin. Ini masih terkait dengan chapter 6 ya. Pada chapter ini yang kita bicarakan tentang Repotek, ini yang kemarin fungsionalnya yang kita pelajari antara lain adalah degrees comparative in adverb, dan yang ini adalah tentang passive voice. Sebenarnya materi passive voice ini kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Ya. Nah, maka di dalam passive voice itu kamu perhatikan ya. Ini keterangannya bahwa passive voice itu adalah kalimat pasif ya. Maaf tadi bukan kalimat langsung dan tidak langsung ya. Kalau langsung dan tidak langsung adalah direct indirect speech. Ini adalah kalimat pasif yang dalam bahasa Indonesia bahasanya diberi tambahan me dan di itu ya. Memasak, dimasak, itu adalah passive voice. Jadi kalimat pasif merupakan lawan kata atau kebalikan dari active sentence atau kalimat aktif. Untuk merubah dari kalimat aktif ke pasif, tidak sembarang kata kerja dapat digunakan. Hanya kata kerja transitif saja ya. Untuk kata kerja intransitif tidak dapat digunakan. Lah, materi passive voice ini memang pembahasannya ada di kelas 9. Karena ini menyangkut bentuk tenses yang akan kita gunakan. Jadi kita akan mendiskusikan passive voice ini dalam bentuk simple present, present continuous, past tense, present perfect, dan model auxiliary. Di sini Bu Nur akan memberitahukan tentang rumusnya. Rumus passive voice berbagai tenses. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini nanti Bu Nur tidak akan memberikan tugas berupa latihan soal, tetapi tolong tugasnya adalah mencatat. Kamu catat seluruhnya dari slide yang saya berikan di sini. Ya. Di sini mulai tenses simple present. Simple present ini kalau dibentuk kalimat aktifnya itu diikuti oleh verb pertama dari subjek, terus langsung kata kerja bentuk pertama, verb pertama itu. Nanti kalau dibentuk pasif akan menjadi tambahannya am, is, are ditambah kata kerja bentuk ketiga.
ya. Terus kalau bentuk present continuous tense itu subjek ditambah am is are, di situ suruh milih sesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjeknya I berarti pakai am, subjeknya she pakai is, subjeknya you pakai atau A itu bisa benda yang lebih dari satu. Kalau is benda yang hanya satu diikuti oleh kata kerja bentuk ing, ya. Jadi ing di situ adalah kata kerja bentuk ing. Terus kalau dibentuk menjadi pasif itu akan menjadi am is are plus being, ya. Lanjut sekarang present perfect tense. Dibentuk aktifnya akan menjadi has atau have, terus pasifnya menjadi has atau have ditambah been kata kerja bentuk ketiga. Simple past tense. Aktifnya adalah memakai verb kedua, bentuk pasifnya tambahannya was atau were ditambah verb 3. Bu bingung kok seperti itu, nanti akan ada latihan soal contoh-contohnya di slide berikutnya, ya. Sekarang kamu perhatikan dulu, dan ini tidak akan saya jelaskan satu tayang ini saja, tidak. Pasti minggu depannya akan saya ulangi lagi, ya. Nah, selanjutnya adalah past continuous tense. Past continuous tense dalam bentuk aktifnya itu adalah was atau were diikuti oleh verb ing. Terus kalau bentuk pasifnya was atau were ditambahi being ditambah verb ing, ya. Ditambahi verb ketiga, maaf ya, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Untuk yang present continuous ini salah ya, ini coba ini bukan kata kerja bentuk ing ya, tetapi setelah am is are being kata kerja bentuk ketiga. Ingat, di dalam bentuk passive voice itu kalau bentuk kalimat pasifnya diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Ini loh. Ini salah ketik ini. Nah, harusnya verb ketiga, ya betul begitu ya. Kemudian kita lanjut ya. Present future, simple future tense. Simple future tense itu ada dua macam ya di sini ya. Ada dua macam, bisa pakai will terus atau am is are going to, ya. Ini maksudnya adalah infinitif, itu adalah kata kerja bentuk pertama. Lantas kalau dibentuk pasif akan diganti tambahannya be dan kata kerja bentuk ketiga. Terus kalau yang am is are going to ini tambahannya be ditambah kata kerja bentuk ketiga. Kamu nanti pasti kalau hanya melihat seperti ini masih bingung. Saya percaya ini mesti kamu akan bingung. Maka kamu nanti akan kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ya, di sini passive voice in simple present. Nah, kamu perhatikan passive voice in simple present. Kalimat pasif di dalam bentuk simple present tense. Pattern polanya be ini adalah am is are. Kita milih salah satu, tidak boleh tiga-tiganya digunakan. Kita pilih salah satu, ini namanya be ya. Jadi bukan nanti be ini diletakkan di dalam kalimat, tidak, tetapi kata yang ada di dalam kurung ini kita pilih salah satu, disesuaikan dengan subjek, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Contoh ya, nomor 1 contoh. Mother ini adalah subjeknya. Ini kalimat aktif ya. Mother eat a banana. Kalimat aktifnya jadi ibu makan pisang. Kalau dibentuk menjadi kalimat pasif, maka
objek yang ada di belakang ini kita geser ke depan, ya. A banana. Lantas is ini kamu lihat pattern di atas ini, kita pilih. Kita pakai is karena apa? A banana adalah benda satu atau tunggal. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Lah, kata kerja bentuk ketiganya apa? Dari kata it ini. It ini kata bentuk ketiganya adalah eaten. Jadi it ini adalah verb pertama karena ini bentuk simple present, ya. It ini bentuk pertama dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga menjadi eaten. Eat, ate, eaten. Maka perubahan dari bentuk kata kerja ke satu, kedua, ketiga kamu harus hafal. Terus diberi tambahan by, ya. By ini apa artinya? Oleh. Subjeknya dipindahkan ke belakang. Jadi kalau kita translate, banana, pisang dimakan oleh ibu. Ini yang dikatakan kalimat pasif. Contoh yang nomor 2. Bu, kalau ada kata always, sometime, never, ini kelompoknya always ini. Adverb of frequency, ya. Kalau ada kalimat ini, maka kamu perhatikan they di sini sebagai subjek, feed ini adalah kata kerja bentuk pertama, the cat ini adalah objek. Jadi sebelum kamu memindah atau merubah dari kalimat aktif menjadi pasif, harus kamu ketahui dulu mana subjeknya, mana kata kerjanya, mana objeknya. Sekarang kalau kita sudah tahu ini objeknya, maka objeknya ini kita letakkan di depan, the cats. Ingat, cat ini adalah benda tambahannya s berarti jamak, ya. Plural, ya, ini jamak, maka di atas polanya atau rumusnya karena benda lebih dari satu pakai A, kita pilih A. Always kita ikutkan. Setelah itu kata feed ini dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga, ya. Terus by them. Them ini adalah kata ganti dari kata mereka, they ini, ya. Jadi kucing-kucing itu selalu dipelihara oleh mereka, ya. Paham ya anak-anak? Ini dalam bentuk simple present tense. Sekarang kamu perhatikan dalam bentuk yang lain, present continuous, ya. Ini kalimat pasif dalam bentuk present continuous. Polanya ada am, ada is, ada are, diikuti oleh being, baru diikuti kata kerja bentuk ketiga. Jadi am, is, are, saya ulangi lagi, ini namanya be, ya. Contoh number 1, we are cutting. We are cutting. Di sini subjeknya we, maka kata bantunya pakai are, kata kerjanya bentuk ing, diikuti oleh the trees, ini objeknya. Now ini adalah keterangan waktu. Keterangan waktu letaknya di mana? Tetap di belakang kalau dibentuk menjadi bentuk kalimat pasif, ya. Maka the trees ini sebagai objek kita letakkan di depan. The trees jelas-jelas adalah plural, jamak, karena ada tambahnya s, ya. Terus kata bantunya memilih pakai are, diikuti oleh being sesuai dengan rumus being. Terus cutting menjadi cut, itu bentuk kata kerja ketiga. We diganti dengan kata ganti as, ya, baru keterangan waktu. Jadi mereka memotong pohon sekarang, ya, pohon-pohon sekarang. Kalau dibentuk pasif akan menjadi pohon-pohon dipotong oleh mereka sekarang. Jadi kamu ingat, tambahan awalan me diganti menjadi awalan di.
Bagaimana anak-anak? Masih bingung? Lanjut yang nomor 2. Father is reading a newspaper at the moment. Sekarang saya tanya, mana yang menunjukkan objek? Yang mana? Newspaper ini ya. Terus at the moment apa? Keterangan waktu, adverb of time, keterangan waktu. Nah, sekarang kalau sudah tahu di sini adalah newspaper sebagai objek, maka newspaper diletakkan di depan. Karena sudah ada awalan e dan ini tidak ada tambahannya tidak ada tambahannya s, huruf s, maka sudah jelas benda ini adalah tunggal atau singular. Karena ini singular, maka kita memakai polanya adalah pakai is. Terus polanya diberi tambahan ing. Kata reading dibentuk menjadi bentuk ketiga, menjadi read by father. Subjeknya diletakkan di belakang, diberi tambahan by. Jadi father is reading a newspaper at moment. Ayah sedang membaca surat kabar saat ini. Surat kabar dibaca. Ya, tadi membaca surat kabar, sekarang menjadi dibaca oleh ayah saat sekarang ini. Ini kalau di dalam bentuk present continuous, maka ini diletakkan di kelas 9, materi kelas 9, karena kamu di kelas 7 dan 8 sudah mempelajari tenses tersebut. Sehingga kalau kita rubah, kamu akan bisa. Kemudian contoh yang lain, kalau dalam bentuk past tense, tadi simple present sudah, past continuous sudah, sekarang past tense. Kalau di dalam bentuk past tense bagaimana polanya? Polanya pakai was atau were. Kita pilih was atau were diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Contoh number 1, he played. Ya, kata played ini adalah verb kedua. Football ini adalah objeknya. Yesterday adverb of time, keterangan waktu. Terus karena kamu sudah tahu ini adalah objek, maka objek diletakkan di depan. Football ini adalah singular karena tidak ada tambahan huruf s di belakangnya. Football berarti hanya satu, pakai was, ya, pakai was. Terus kata played ini dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga karena ini adalah termasuk regular verb, kata kerja yang beraturan. Yang beraturan itu hanya menambah huruf ed saja, maka bentuk kata kerja ke-1, ke-2, dan ke-3 sama. Ya, bentuk ke-1-nya bentuk ke-1-nya play, bentuk keduanya played, bentuk ketiganya played, sama. By him ini adalah perubahan dari kata he. Ya, kalau diletakkan sebagai objek di belakang, berubahnya menjadi him. Ya, ingat ya, kalau they menjadi them, kalau we pakai us, kalau he pakai him. Lantas kalau siapa nanti di contoh yang kedua ini, ya. Jadi sepak bola dimainkan olehnya kemarin, ya. Terus contoh yang kedua, she cooked 2 plates of rice last night. Sudah jelas ini kata cooked asalnya dari kata cook bentuk pertamanya tanpa tambahan ed, dibentuk menjadi kedua karena ini adalah past tense, maka tambahannya ed karena cook termasuk regular verb, kata kerja yang beraturan. Terus bentuk ketiganya bagaimana? Tetap. Ya, diingat ya, kalau regular verb bentuk keduanya tambahannya ed, maka bentuk ketiganya sama, tidak ada perubahan. Kalau kamu sudah tahu kalimat kedua ini yang
menunjukkan objek itu adalah 2 plates of rice. Kata plates ini sudah jelas ada kata 2, berarti piringnya lebih dari 1, maka ada tambahannya huruf S. Ini berarti plural. 2 plates of rice diletakkan di depan, kamu pakai were, ini adalah kata bantunya. Cooked, ini kata kerja bentuk ketiganya by her. Subjeknya she, maka kalau dibentuk menjadi diletakkan sebagai objek menjadi her. Ingat ya, saya ulangi kembali. Kalau subjeknya they, kamu rubah menjadi them untuk posisi sebagai objek. Kalau subjeknya we, kita rubah menjadi us. Subjeknya he, kita rubah jadi him. Subjeknya she, kita rubah menjadi her. Selanjutnya, dalam bentuk present perfect, kamu lihat patternnya, ya. Has ditambah have diikuti oleh been menjadi kata kerja bentuk ketiga. Asalnya kalau present perfect itu adalah has ditambah have kata kerja bentuk ketiga. Karena ini dibentuk menjadi passive voice ada tambahannya be. Ya, kamu perhatikan contohnya. I have written a letter. Subjeknya I, maka pakai kata bantu have. Terus kata kerja bentuk ketiganya written. A letter sebagai objek, maka objek diletakkan di depan. A letter has been written by me, ini kalau subjeknya I, dirubah jadi me. Bu, misal kalau by me ini tidak saya tulis bagaimana? Tidak apa-apa, boleh. Kalau hanya subjeknya I, you dan seterusnya itu tidak ditulis di dalam bentuk kalimat pasifnya ini, tidak diganti, tidak apa-apa. Tetapi kalau di sini nama orang, nama benda harus ditulis, ya, paham ya? Contoh yang kedua, Nisa Sabian has. Kenapa? Karena Nisa Sabian adalah nama orang satu. Ini subjeknya I. Lantas kalau misalkan saya mempunyai benda yang lebih dari satu, juga pakai have loh ya. Has ini untuk singular. Already sang ya Muhammad, ya Maulana and din assalam. Ini bentuk kalimat aktifnya. Berarti objeknya adalah ya Maulana and din assalam, itu diikuti oleh have, already, been, sang. Ya. Ini kalau bentuk present perfect ini mudah. Kenapa? Karena kata kerjanya sudah bentuk ketiga. Kamu tinggal menambah kata been saja sebelum kata kerja bentuk ketiga. Nah, lanjut ya anak-anak. Kamu perhatikan. Sekarang yang model ya. Sekarang yang model kita pakai can, will, must. Polanya atau patternnya can, will, must diikuti oleh be dan kata kerja bentuk ketiga. Contoh, Puja Sarma can sing ya Nabi salam alaika very well. Puja Sarma ini adalah subjeknya, can ini modelnya, sing ini adalah kata kerja bentuk pertama, ya Nabi salam alaika ini adalah objeknya. Ya. Terus ya Nabi salam alaika diletakkan di depan sebagai subjek. Can be polanya, can diikuti oleh be, ya. Terus kata sing dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga menjadi sang. Puja Sarma. Ini kurang bayi ya. Ya, ini seharusnya ditambah tambahan bayi. Bayi Puja Sarma very well. Terus yang nomor 2, Uncle and aunt will visit grandma. Ya. Terus ini kalau dibentuk pasif akan menjadi grandma, ya, subjek objeknya, grandma will be
faceted ya. Facet ini bentuk pertamanya, di bentuk ketiga menjadi facet tambahannya huruf ed, will-nya diberi tambahannya b. Karena kalau will langsung diikuti oleh kata kerja ketiga tidak bisa, maka harus ada tambahannya b ini. Oleh siapa? By, uncle, and aunt. Ya. Nah, anak-anak, ini contohnya. Sekarang yang nomor 3, the students must obey. Jadi semua murid itu harus mematuhi peraturan sekolah, the rules, the school rules. The school rules ini diletakkan di depan sebagai subjek, must tetap, be ditambahi sebagai polanya, rumus, ob ditambahi huruf ed bentuk ketiganya, oleh the student, oleh siswa. Ya, paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan. Tolong ini ditulis dulu. Minggu depan akan saya ulangi per tenses ya, supaya kamu nanti lebih jelas dan paham. Yang jelas ini tugasnya adalah kamu mencatat saja. Kamu tulis semua slide, ada 7 slide ini. Kemudian kamu pahami dulu, kamu baca, kamu cerna. Minggu depan kita ulangi lagi per tenses. Nah anak-anak, sebelum saya akhiri pembelajaran daring ini, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu terkait minggu depan. Minggu depan ini ada PTS, tetapi pembelajaran daring tetap terus berjalan seperti biasa, jadwal seperti biasa. Terus PTS nanti menunggu tugas dari Bapak Ibu guru yang mengajar kamu. Untuk bahasa Inggris nanti akan saya buat sebuah tugas. Mulai sekarang kamu bisa mencicil, kamu cari. Kamu cari ya, supaya kamu nanti tidak nonop-nonop ya. Maksudnya tidak gemerungsung, karena nanti semua mapel akan memberikan tugas. Dan itu untuk bahasa Inggris kamu nanti saya suruh mencari. Saya tidak menyuruh kamu membuat loh ya. Mencari tag yang yang termasuk report ya. Jadi kamu saya suruh mencari report tag. Kemudian dari report tag itu kamu tulis di kertas folio, ditulis kembali. Tidak boleh kamu mencari di internet langsung kamu print, tidak boleh loh ya. Kamu tulis yang rapi di kertas folio. Terus di bawahnya tag itu kamu tulis soalnya. Jadi kamu harus melengkapi soal sebanyak 5. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Saya hanya minta 5 soal, uraian dan jawabannya. Jadi jawabannya nanti bacaan ditulis, terus exercise tulisannya nomor 1 itu adalah apa itu soalnya, bawahnya adalah jawabannya ya. Paham ya anak-anak? Tapi nanti yang jelas pasti akan saya share di grup kelas 9 masing-masing, dimulai tanggal 22 sampai 27. Hasilnya nanti tidak boleh difoto, tapi langsung kamu kumpulkan ke sekolah ya. Dikumpulkan jadi 1 per kelas, monggo, dititipkan kancane, monggo, terserah, yang penting ada di meja saya ya. Itu anak-anak ya. Nah, saya selalu berdoa semoga pandemi ini akan cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasa, sehingga kita nanti akan memudahkan
Kalau tatap muka akan memudahkan pemahamannya, ya. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Sampai di sini, kita akhiri dulu ya dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.